Tapi kalau kalian mau coba dulu, misalkan nih, kalian dengan visa turis Kanada, kalian tiba di sini. Lalu setelah tiba di sini, kalian bisa izin tinggalnya tuh bisa sekitar 6 bulanan guys ya di sini. Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam tahun yang baru ini, di 2023 ini, kita berharap bahwa pemerintah Kanada akan mengadakan suatu program yang baru yang bisa mempermudah untuk teman-teman yang ingin berangkat ke Kanada ya. Semoga. Dan dalam video kali ini tuh gua akan membahas mengenai pertanyaan dari beberapa subscriber ya, yang menanyakan ke gua, Bang Darwin atau Ko Darwin, kalau saya mau pindah ke Kanadanya lewat jalur visa turis aja. Nah, gue juga sebenarnya bingung maksudnya lewat visa turis ini bagaimana. Nah, ketika gue tanya lebih lanjut, nah ternyata mereka ingin pindah ke Kanada lewat jalur gelap, alias visanya overstay ya. Nah, gue akan coba jawab berdasarkan opini gue pribadi ya. Sebenarnya gue juga sudah pernah membuat video seperti ini, cuman waktu itu memang bukan bentuknya Q&A. Gua share unek-unek gue pribadi kalau seandainya gue harus lewat jalur gelap ke luar negeri. Nah, kembali lagi ya guys, ingat dulu bahwa gue ini bukan agen tenaga kerja, gue bukan agen imigrasi. Jadi ingat akan hal itu dan jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, bantu like and comment ya. Oke? Bagi gue pribadi, kalau seandainya gue harus pindah ke Kanada lewat jalur gelap, gue kemungkinan tidak akan menjalankan hal itu. Karena seperti yang gue pernah jelaskan sebelumnya ya, gue pindah ke Kanada, gue akan bawa istri dan anak gue. Nah, gue itu mempertaruhkan ya masa depan istri gue dan anak gue dengan kita pindah ke luar negeri secara gelap. Nah, mungkin kalau gelapnya ke negara yang lain ya, dimana banyak tuh ya orang-orang Indonesia yang gelap di negara itu, gue gak akan sebutkan negaranya ya, itu lain cerita ya. Tapi kalau pindahnya harus ke Kanada lewat jalur gelap, menurut gue itu akan sangat berat sekali ya guys ya. Beberapa hal yang kalian harus pertimbangkan itu ialah, yang pertama tentu saja kalian kan kalau mau pindah ke luar negeri, kalian tujuan utama itu mencari pekerjaan ya kan, mencari gaji ya. Nah, di Kanada ini perusahaan-perusahaan itu mewajibkan semua karyawannya itu mempunyai yang namanya SIN number. Ya, SIN number itu seperti NPWP. Nah, ketika kita nanti mau bekerja di sini, kita pasti diminta SIN number-nya. Karena kan akan dipotong dengan tax ya. Nah, kalau kita dengan statusnya imigran gelap, kita tidak mempunyai izin resmi, tentu saja kalau ada perusahaan-perusahaan yang nakal ya, yang mau hire kita, mereka akan take advantage, akan benar-benar memanfaatkan. Nah, contoh memanfaatkannya itu ialah apa? Ya, tentu saja gaji kita pasti akan ditekan habis deh ya. Contohnya, misalkan UMR itu saat ini $15,5. Bisa jadi mereka akan tawarin, oke, gue akan terima lu, gue akan bayar lu dengan cash, tapi dengan gaji $11. Nah, kalau dengan kondisinya seperti itu, kita benar-benar ditekan ya, dan kita nggak punya bargain power. Nah, itu menjadi kelemahan yang pertama guys. Lalu, yang kedua itu berkaitan dengan, karena kalian tidak mempunyai izin tinggal yang resmi, atau tidak punya SIN number, kalian juga tidak bisa membuka rekening bank. Nah, otomatis kan si employer-nya itu kan akan memberi kalian cash. Nah, kalian mau simpan cashnya itu di mana? Lalu yang ketiga berkaitan dengan misalkan kalau kalian pengen nyetir. Tentu saja kalau mau bikin SIM, jadi nggak bisa bikin SIM. Dan apalagi mau beli mobil ya. Jadi sudah diabaikan saja deh untuk mimpi bisa menyetir mobil di Kanada dengan status gelap. Lalu yang menurut gua ini akan sangat krusial itu guys, ialah guys, kita ini selama tinggal di luar negeri ini nggak akan selalu dalam kondisi sehat walafiat ya guys ya. Bisa jadi suatu saat kita bisa drop, kita bisa sakit. Bisa jadi terjadi kecelakaan dalam pekerjaan. Kita nggak pernah tahu guys. Nah, kalau kita tidak mempunyai insurance ya, kalau misalkan kita PR atau citizen itu kan mempunyai yang, kalau di Ontario itu ada yang namanya OHIP ya. Seperti BPJS-nya di Indonesia. Nah, kalau kita tidak mempunyai BPJS atau OHIP itu di Kanada, itu kalian bisa bayarnya berapa duit itu
kalau terjadi kecelakaan kerja atau seandainya kalian mau nggak mau harus ke dokter untuk konsultasi dan beli obat ya guys ya. Aduh, itu nggak kebayang beratnya. Jadi kalian harus mempertimbangkan untuk hal itu tuh. Dan berikutnya itu ialah berkaitan dengan pergaulan guys ya. Kalian jadinya bergaulnya akan nggak enak rasanya ya kan. Kalau nanti lagi di jalan-jalan atau lagi di supermarket, kalian lagi belanja di bagian Indonesia, wah kalian akan ketakutan kalau ketemu dengan sesama orang Indonesia. Karena kenapa? Takutnya nanti dilapor nih ya. Nah jadinya serba salah kan ya. Rasanya nggak nyaman tuh kalau dengan statusnya gelap guys. Nah jadinya kalau gue harus menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber itu, Bang, kalau menurut Bang Darwin apakah bisa pindah ke Kanada lewat jalur visa turis? Menurut gue kalau dengan visa turis lalu kalian tiba di sini dan kalian mau overstay dan tinggal ilegal di sini, gua nggak saranin untuk hal itu ya guys ya. Tapi kalau kalian mau coba dulu, misalkan nih kalian dengan visa turis Kanada, kalian tiba di sini. Lalu setelah tiba di sini kalian bisa izin tinggalnya tuh bisa sekitar 6 bulanan guys ya di sini. Lalu kalian, ini khusus yang bagi yang jomblo aja ya. Lalu kalian mencari jodoh yang ternyata sudah PR atau Canadian citizen di sini. Nah, kalau dengan itu kalian bisa mendapatkan izin tinggal yang resmi. Karena nanti spouse kalian, pasangan kalian bisa mensponsorin kalian. Nah mungkin lewat jalur itu cukup memungkinkan ya untuk hal itu guys. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih jawaban gue untuk pertanyaan ini ya. Kembali lagi ya guys ya, ingat bahwa gue ini bukan agen imigrasi. Gue hanya men-sharekan apa yang menjadi opini gue secara pribadi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Stay safe and stay healthy, okay? Bye!